sekolah itu match dengan yang di rumah. Saya senang sekali Bu dengan adanya buku ini. Ternyata anak-anak kooperatif Bu. Bu, saya belum di checklist nih. Terus si Bunda juga bilang, Ibu sudah melakukan. Nah, kami tuh pengen ada komunikasi bersama orang tua bersama anaknya. Kalau sudah, ayo kita. Oke, kemudian daya konsentrasinya pendek. Ya, mungkin Bapak Ibu yang di sini atau guru-guru juga lebih paham ya. Anak itu yang nggak bisa konsentrasi lama tuh nggak bisa. Duduk sebentar nggak betah ya. Makanya kalau kita berharap anak ini ikut kita pengajian 1 jam nggak kemana-mana nggak mungkin. Saya Dia, ibu dari Ananda Hafiz A1. Bu, saya mau bertanya bagaimana sikap kita sebagai orang tua yang anaknya dipukul oleh teman? Apa kita yang mengajarkan pukul balas atau nggak usah menghindar aja bilang sama guru gitu? Apa kita bilang aja udah kalau misalnya dipukul balas aja gitu. Tapi jangan mulai duluan ya gitu. Bagaimana caranya? Oke. Yang kedua, dia bisa tegas untuk menolak atau menghindar atau menepis atau menjauh. Dia tegas ya, bukan dengan langsung oke, nangis tapi wajar ya, emosi juga. Tapi lebih baik kita ajarkan untuk segera menghindar atau mengatakan bahwa dia nggak mau digituin. Anak yang pede dia bisa kok ngomong kayak gitu, aku nggak mau lah digituin. Kalau dia selalu bisa membentengi dirinya, melindungi dirinya, insya Allah pelaku yang nggak akan ngincer lagi. Karena pelaku bullying atau perundungan dia akan mengincar anak-anak yang memang lemah, powernya di bawah dia. Tapi ketika si korban ini powernya juga kuat, berani menolak, bukan membalas, berani menolak, menghindar, menepis atau mengatakan tidak, gitu ya. Pelan-pelan pelaku ini nggak akan mengincar lagi. Udahlah, nggak bisa disingin lagi nih orang, dia cari lagi yang lemah. Oke, makanya kalau kita bangun kepercayaan dirinya, mengajarkan anak untuk melindungi diri dan melapor juga, ya itu termasuk melindungi diri. Dia menepis, menghindar dan melapor kepada guru. Dan itu juga PR-nya guru. Ya, kalau ada laporan seperti itu jangan cuma yaudah maafkan dah sih. Tetap harus didengarkan, dikasih pemahaman. Dan juga kalau di rumah ketika ada laporan-laporan cerita anak tentang pengalaman yang tidak disukai, boleh kita dengarkan ceritanya secara penuh. Ya. Kadang orang tua ini ngeliat anaknya dibully dikit atau nangis dikit, langsung pokoknya besok kalau kamu pulang lagi nangis lagi, gak usah masuk rumah gitu. Pokoknya jangan sampai nangis, pulang-pulang jangan sampai nangis, tanpa mendengarkan apa yang terjadi. Jadi kita fokus mendengarkan dan menerima emosi yang dirasakan. Baru kemudian kita tanamkan bagaimana dia melindungi diri dan bisa menghindari. Karena gini, kalau kita fokusnya membalas atau dengan kekerasan juga, itu nanti sebenarnya nggak ada habisnya ya. Nanti yang ketemu malah konflik antara orang tua. Orang tuanya yang ini nggak terima, orang tua yang pelaku juga nggak terima, ya yang konflik orang tua. Ada beberapa klien di Bandar Jaya juga seperti itu. Awalnya anaknya yang saling iseng gitu. Akhirnya sampai orang tua sampai bawa polisi juga. Jadi kalau ketika kita mengajarkan melawan, ya kita harus siap juga konsekuensinya. Karena sebenarnya polemiknya kita sebenarnya ada banyak di sekolah, terutama anak-anak zaman sekarang itu super aktif. Kadang yang saya banyak dengar nih sering chat di WA. Dan adanya parenting ini mudah-mudahan ibu, wali murid, TK Permahati semuanya sedikit tidaknya lebih memahami karakter pribadi dulu. Karena di sekolah kadang anak banyak yang komplain nanti, Bu, anak saya tuh dipukul begini. Mudah-mudahan dengan adanya parenting ini kesadaran diri, terutama saya sebagai orang tua, mudah-mudahan lebih baik. Kegiatan di TKPH banyak perkembangan anak, ditambah ada parenting itu jadi bisa meningkatkan kita sebagai orang tua untuk di rumah semakin belajar lagi untuk mendidik anak yang dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, jadi nggak asal-asalan semau kita. Jadi kita juga harus ngikutin kemauan anak gimana, saling berbicara, saling terbuka gimana maunya anak. Kita juga bisa kasih pemahaman ke anak mana yang baik dan yang tidak dengan kegiatan parenting ini. Monggo silakan. Kita jadi tahu gimana caranya menghadapi emosi anak, terus cara melatih daya pikirnya anak, terus gimana ya? Saya wali murid dari Arjuna kelompok A3.
yang ingin saya tanyakan adalah jika seorang anak memiliki sebuah trauma, kiat khusus apa yang harus orang tuanya lakukan? Tidak apa-apa. Izin ya Bu, gimana nih kegiatan parenting hari ini? Kira-kira ada dampak nggak nih buat para orang tua? Alhamdulillah, kalau menurut saya kegiatan seperti ini sangat positif dan harus terus continue gitu ya Bu ya, karena sangat bermanfaat. Kadang kita mungkin memandang apa yang sudah kita lakukan di rumah, parenting kita di rumah mungkin menurut kita udah tepat, tapi ternyata banyak sisi, ternyata secara psikologi itu kurang tepat, itu ada yang lebih baik dari itu. Jadi biar untuk koreksi kita gitu. Menambah pengetahuan kita tentang mendidik anak, terus caranya anak saya kan 2 ya Bu ya, jadi tahulah gimana caranya biar tidak membeda-bedakan anak, terus porsinya masing yang diadakan IPK pada hari ini. Jadi kita sebagai orang tua kita tahu lah peran kita, role model kita seperti apa di rumah untuk membantu tumbuh kembang anak secara maksimal gitu. Kita mau anak kita seperti apa nantinya, jadi kita sebagai orang tua harus mencontohkan seperti apa. Jadi pola asuh yang seperti apa yang harus diterapkan atau kita jalankan di rumah untuk membantu perkembangan anak secara maksimal. Sangat bermanfaat ya Bu ya. Sangat bermanfaat, ilmu-ilmunya luar biasa yang sudah disampaikan. Terima kasih.